pendidikan kewarganegaraan. Mari saksikan videonya. Baik, kita sebagai mahasiswa harus mengetahui apa itu pengertian hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Yang kedua, menurut Wina Putra atau Winarno tahun 2014, pendidikan kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam 5 status. Selanjutnya, menurut Ajis Wahab tahun 2000, pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang mengindonesiakan para siswa sadar atas dan penuh tanggung jawab. Baik, selanjutnya yaitu sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, sumber historis. Apa itu sumber historis? Sumber historis adalah pendidikan kewarganegaraan yang telah berkembang sebelum Indonesia merdeka. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 1908 yang memicu kesadaran bangsa setelah berbagai organisasi seperti Syarikat Muhammadiyah dan lain-lainnya muncul untuk melawan penjajahan. Yang kedua, sumber sosiologis, yaitu berkaitan dengan aspek sosial budaya masyarakat Indonesia dan mempengaruhi perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, sumber politik. Apa itu sumber politik? Sumber politik terkait dengan kebijakan pemerintah yang memengaruhi kurikulum pendidikan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan politik yang mengarahkan pengajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Selanjutnya yaitu landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Landasan dasar di dalam perguruan tinggi kewarganegaraan memiliki dua landasan, yaitu landasan ideal atau Pancasila dan landasan ilmiah. Yang pertama, landasan ideal atau Pancasila adalah ideologi Indonesia atau seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, landasan ilmiah. Apa itu landasan ilmiah? Landasan ilmiah adalah setiap warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat agar berguna bagi bangsa dan negara serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan zaman di masa yang akan datang. Untuk itu, sangat diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi yang dilandaskan nilai-nilai keagamaan, spiritual, dan nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai kepribadian budaya bangsa Indonesia yang tertuang pada Pancasila Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Kokasi Jahir 1995 adalah sebagai berikut. Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan harus ajeng dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional. Dan yang kedua, pendapat dari yang dikemukakan oleh Matfub atau Sapria 2005 bahwa tujuan negara adalah mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga inteligensi, baik intelektual, emosional, dan sosial, dan maupun spiritual. Baiklah, pada bab pertama itu hakikat pendidikan kewarganegaraan dapat saya simpulkan bahwa hakikat pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah upaya yang sadar terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk jati diri dan moral bangsa, serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan ini bertujuan untuk melatih siswa dan mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam warga negara serta
berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekianlah serta saya pada bab 1 kewarganegaraan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.